Pemirsa, terkait reshuffle Kabinet Merah Putih hari ini, kita juga akan membahasnya bersama Agung Baskoro, Direktur Eksekutif Trias Politika. Selamat petang, Assalamualaikum Mas Agung. Selamat petang, Waalaikumsalam Mbak Cica, pemirsa semua. Ya, terima kasih Mas Agung atas waktunya. Mas Agung, hari ini Presiden Prabowo Subianto merombak Kabinet Merah Putih. Kalau Anda melihat nama-nama yang diganti, apakah ini cukup mumpuni mengisi Kabinet Merah Putih dan apa implikasi politiknya ke depan dengan nama-nama ini yang menjabat di Kabinet Merah Putih? Mas Agung, silakan. Saya kira ini respon cepat dari Presiden Prabowo menanggapi tuntutan publik yang kemarin sempat mengemuka dalam demo besar akhir Agustus ya, sehingga ini patut diapresiasi, sedikit banyak bisa memberikan pesan positif, optimis kepada publik bahwa Presiden tidak mengabaikan atau membiarkan aspirasi itu menguap begitu saja. Karena yang digantikan, yang di reshuffle merupakan menteri yang misalkan terkait kasus ketika ada kerusuhan, ya, kemudian ekses berupa penjarahan dan tindak kriminal lain, dalam konteks ini Menko Polkam ya, dan sementara ad interim oleh Menhas macam itu, ini sebuah tanda bahwa ada cara penanganan terhadap demonstran yang baru yang beda dari Presiden Prabowo, dan harapannya ini bisa dilanjutkan oleh menteri yang baru ya, apakah nanti Pak Syafri atau ada menteri yang definitif menggantikan semacam itu. Terkait nama-nama yang beredar, saya kira kita perlu memberikan kesempatan sejauh mana mereka akan berkiprah, berkinerja, karena baru dilantik, dan saya kira ketika misalkan ada menteri koperasi yang baru Pak Ferry Juliantono, saya kira tinggal mengadaptasi saja dari menteri sebelumnya karena beliau juga wakil menteri koperasi semacam itu. Yang paling menarik nanti ketika melihat menteri keuangan yang baru Mbak Cica, karena ini menggantikan sekelas Sri Mulyani ya, Pak Purbaya. Jadi maksud saya kita perlu memberikan waktu, tapi juga tidak boleh lama karena sudah ada respon minor dari pasar yang saya kira perlu direspon dengan optimal oleh Menteri Keuangan maupun pemerintah secara keseluruhan. Berikutnya nama Pak Abdul Qadir Karding juga digantikan dengan Pak Mukhtarin, itu juga saya kira nggak ada masalah ya, karena selama ini keduanya memang dari kalangan partai ya, satu dari PKB, yang satunya dari Golkar seperti itu. Nah yang berikutnya lagi ada Pak Menpora ya, Pak Dito Aryo Tejo, yang kita belum tahu nama penggantinya siapa. Santer juga berasal dari Golkar, dan harapannya ini juga tidak banyak berubah ya siklus kerja yang sudah berlangsung di Menpora. Tapi yang jelas saya kira hal-hal semacam ini bisa menjadi presiden positif kepada pemerintahan hari ini, bahwa Presiden serius menanggapi apapun respon aspirasi masyarakat. Kecil besar itu penting, dan apalagi kalau kita lihat ini harapannya bukan hanya di eksekutif reshuffle yang Mbak Cica. Saya berharap parlemen juga ada reshuffle gitu. Jadi kalau menterinya bisa diganti, anggota parlemennya kenapa nggak yang malas kerja, yang nggak datang rapat, yang nggak ada ngomong, nggak jarang tampil seperti itu. Jadi kita mendapati wajah segar di eksekutif, di legislatif maupun lembaga lain, polisian, TNI dan seterusnya, sehingga Pak angin segar itu bisa membuat optimisme publik kembali mengemuka seperti itu. Apakah ini artinya dasar dari perombakan kabinet ini karena evaluasi kinerja, ataukah ada unsur lain seperti unsur politik atau perubahan kutub politik, Mas Agung? Iya, pasti beragam macam rasionalisasi, nalar, dan argumentasi yang mendasari Presiden melakukan reshuffle. Ada nuansa politiknya seperti itu, tapi biasanya ada tiga Mbak Cica. Pertama soal dimensi teknokratik ya, kinerja tadi ya, penanganan kerusuhan yang kemarin sempat mengemuka dan menghebohkan ya secara internasional juga, dan direspon dengan baik oleh Presiden dengan mengganti Menko Polkam tersebut seperti itu. Tapi juga ada alasan yuridis ya, ada menteri yang terkait kasus, ada yang menteri yang terkait etik ya, kemarin dia nongkrong sama salah satu ex pembalap liar misalkan, ada tersangkut kasus ya judol misalkan, atau kasus BTS misalkan seperti itu. Ada juga menteri yang memang secara politis itu hari ini poros-porosnya perlu diseimbangkan. Kita katakan apa, ada poros Solo, ada poros Teguh Umar, ada poros Hambalang semacam itu. Karena apa? Poros Solo ini kan seringkali diwakili oleh Pak Budi Ari ya. Kemudian digantikan Pak Ferry Juliantono yang itu poros Hambalang. Seperti itu. Kemudian Pak BG yang selama ini poros Teguh Umar menjadi jembatan komunikasi antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega, itu digantikan sementara belum definitif oleh poros Hambalang juga Pak Syafri seperti itu. Tinggal kita lihat apakah ya Pak BG ini digantikan oleh poros Hambalang juga, atau ada nama yang dikirim oleh poros Teguh Umar untuk merespon itu. Kita tinggal menunggu ya kira-kira siapa yang akan dipilih oleh Presiden Prabowo. Tapi yang jelas reshuffle ini juga bisa dibaca balancing of power Presiden terhadap kutub-kutub politik yang ada di sekitar kekuasaannya. Supaya apa? Supaya roda pemerintahan berlangsung efektif dan publik di sini tidak dirugikan, karena kemarin sempat melakukan protes besar kepada pemerintahan seperti itu. Menurut Mas Agung, reshuffle kabinet ini apakah akan mampu memperkuat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto? Mestinya
memperkuat ya, mestinya bisa memberikan angin segar kepada publik. Tinggal yang memang masih membuat saya penasaran kinerja Menteri Keuangan, Mbak Cica. Ya. Karena tadi ya, karena menggantikan Menteri sekelas Sri Mulyani, apakah Pak Purbaya bisa merespon ya pasar yang hari ini cukup bergejolak, kemudian publik yang hari ini dalam tanda petik baru tahu sosok beliau sebagai, saya pribadi misalkan beliau ketua lembaga LPS semacam itu ya, bagaimana kiprahnya selama ini juga saya sedang menelusuri, tapi yang jelas kalau dilihat ya latar belakang beliau yang juga seorang ya teknokrat ya, ekonom dengan latar pendidikan yang cukup mumpuni dari US semacam itu, sehingga saya cukup optimis beliau bisa melakukan sesuatu di Kementerian Keuangan. Tapi harapannya bukan hanya sesuatu, tapi lebih baik, lebih progresif dari Ibu Sri Mulyani seperti itu. Nah, ini apa yang harus dilakukan oleh Pak Purbaya di awal-awal masa kepemimpinannya? Masalahnya ini langsung direspon oleh pasar dengan IHSG yang menurun gitu ya, Mas Agung. Nah, lalu apa yang harus dia lakukan untuk membangun trust ini, terutama para investor agar tidak keluar dari Indonesia? Ya, saya kira kunci Ibu Sri Mulyani melakukan banyak perubahan ekonomi kita selama 14 tahun menjadi Menteri Keuangan adalah soal disiplin ya, mengelola APBN. Nah, saya kira Pak Purbaya juga bisa mencangkok nalar itu supaya ya kita disiplin dalam soal-soal pengeluaran fiskal ya, soal-soal yang lain semacam itu, supaya apa? Market percaya, kemudian pasar juga bisa tumbuh, dan berikutnya ada ya insentif berupa investor yang bisa menanamkan modalnya ke kita secara berkelanjutan seperti itu, dan publik dengan sendirinya juga akan melihat bagaimana beliau bisa melakukan ya kerja-kerja yang positif bagi pembangunan dan ekonomi kita seperti itu. Nah, ini perlu waktu, tapi lagi dan lagi jangan terlalu lama, karena harapan dan ekspektasi publik itu biasanya hanya berlaku sesaat ya. Jadi beliau harus menggebrak, memastikan bahwa ada ya perbaikan di bidang ekonomi, dan tidak ada soal beliau memberikan masukan kepada misalkan Presiden bahwa untuk anggaran kita butuh direlaksasi dari program-program yang memakan anggaran besar. Ambil contoh misalkan program makan bergizi gratis, program sekolah rakyat, program koperasi merah putih, program-program yang memang itu menyedot anggaran besar karena ada situasi ekonomi yang kurang baik hari ini dan perlu direspon oleh pemerintahan seperti itu, dan itu bisa memberikan rasionalisasi kepada Presiden juga bahwa kita perlu penyesuaian, kita perlu adaptasi supaya apa, respon market, respon publik bisa dengan drastis berubah dan berpihak kepada pemerintahan hari ini, dan itu tidak ada salahnya. Karena apa? Karena saya yakin pemerintahan ini bisa optimal kalau bisa menerima koreksi, masukan secara terus-menerus, dan itu diformulasi dengan hal-hal yang konstruktif, positif, sebagaimana selama ini dilakukan Presiden ketika membuka diri terhadap berbagai macam masukan seperti itu. Baik, Mas Agung, pertanyaan terakhir. Presiden Prabowo pernah menyinggung potensi perombakan kabinet jika menterinya tidak bertindak cepat dalam merealisasikan program. Apakah reshuffle ini juga bertujuan untuk mempercepat implementasi program-program strategis pemerintah? Otomatis, Mbak. Jadi kan saya sering mengandaikan Pak Prabowo ini sudah bergerak ya pakai WUS, kereta cepat ya, ke Bandung gitu dengan 350 km per hour gitu. Nah, sayangnya para menterinya sebagian ini masih pakai Argo Parahyangan yang kecepatannya sepertiga itu. Nah, saya khawatir kalau ini tidak diganti segera bisa membuat beban pemerintahan bertambah. Nah, dengan reshuffle ini harapannya ritme itu bisa disesuaikan ya antara presiden dengan menteri-menterinya. Dan saya berharap para menteri ini mengungkapkan apa yang harusnya mereka sampaikan kepada presiden. Apakah itu nggak baik, apakah itu buruk, apakah itu nggak sesuai dengan arahan. Karena apa? Pak Presiden perlu mendengar hal-hal yang sesungguhnya supaya beliau bisa memutuskan dengan objektif, dengan optimal apa yang terbaik untuk masyarakat kita. Ketimbang hanya sekedar ngomong baik-baik saja, manis-manis saja, itu bahaya bagi beliau, bahaya bagi rakyat, bahaya bagi pemerintahan kita. Jadi saya berharap menteri-menteri ke depan, kabinet ke depan bisa lebih objektif, bisa lebih apa adanya, supaya apa respon presiden cepat gitu. Karena kan kita tahu reshuffle ini tak jauh lama waktunya dengan Pak Presiden menerima 2 jurnalis ya, atau beberapa jurnalis kemarin semacam itu bertemu langsung dan akhirnya memberikan aspirasi kepada beliau secara langsung. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Mas Agung Baskoro, Direktur Trias Politika atas waktunya. Salam sehat, assalamualaikum Mas Agung.